Oke, selamat sore teman-teman dimanapun berada, Bibli Lovers. Kita akan segera melakukan siaran langsung untuk Cafe Kode kali ini. Kali ini kita akan membahas tema tentang perlunya kehati-hatian dalam melakukan sosialisasi posting di media sosial. Kita akan bergabung bersama praktisi hukum Heribertus S. Hartoyo, Sarjana Hukum, yang akan mengulas tema kita kali ini. Sebagai opening dan pembukaan dulu kepada teman-teman semua yang sudah bergabung, beberapa waktu yang lalu Syahrini mengadukan beberapa orang yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Kemudian ada juga salah seorang content creator yang membuat provokasi dengan sayembara menjual tanda kutip keperawanan yang dia lakukan untuk menyumbang, alasannya menyumbang COVID-19. Tetapi ternyata semua itu adalah bohong belaka. Nah, bagaimana implikasi hukumnya? Nanti kita akan tunggu kehadiran praktisi hukum kita, Heribertus S. Hartoyo. Kita masih menunggu Mas Heri untuk bergabung bersama di live IG kali ini. Selamat bergabung kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung. Saya sapa dulu. Ada Widi Tasmania, ada Rafa Fuzi, kemudian ada Yanti, ada Widi, ada lagi, ada Atedi, kemudian ada Zaklin, ada Akarlin, kemudian ada Mas Jongkops, dan teman-teman yang lainnya. Yang belum silakan untuk bergabung. Kita tunggu kehadiran Mas Heribertus S. Hartoyo untuk bergabung dalam live IG kita kali ini. Kita akan mengangkat tema tentang penggunaan media sosial. Beberapa waktu yang lalu kita menjadi pembicaraan umum, pembicaraan publik, kalau seorang public figure kita yaitu Syahrini melalui kuasa hukumnya mengadukan beberapa orang yang diduga melakukan pencemaran nama baik atas dirinya. Kemudian ada juga seorang konten kreator perempuan, Sarah Kel, yang melakukan provokasi dengan menjual keperawanannya seharga 2 miliar. Alasannya untuk membantu penanggulangan COVID-19. Tetapi setelah menjadi polemik dan berita di mana-mana, dia bilang bahwa itu semuanya adalah bohong belaka. Nah, apa sih aturannya? Kalau kita mau menggunakan sosial media, tentu ada yang harus kita patuhi, kita taati agar tidak menyinggung atau mengganggu orang lain. Nah, Mas Heri ini kita minta bantuannya untuk memberikan pencerahan kepada Bibli Lovers dimanapun berada. Seperti apa? Agar kita tidak terjerumus ke perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan pada sore hari ini. Mohon silakan Mas Heri untuk memberikan opening dulu tentang aturan-aturan dalam bermedia sosial yang sehat, yang tidak mengganggu orang lain. Silakan Mas. Baik. Selamat salam sejahtera semua Bibli Lover nih. Kita ketemu lagi. Bahasan topik kali ini memang bahasan yang cukup menarik ya, yaitu mengenai pornografi ya. Semua orang, terutama kita semua ini dewasa ini berhadapan dengan teknologi yang begitu masif. Dalam hal ini informasi begitu bertukar dengan cepat ya. Di sini informasi baik itu negatif maupun positif. Nah, dalam informasi-informasi ini tentunya yang negatif, sifat negatif ini yang kita soroti adalah sekarang mengenai adanya pornografi tersebut. Nah, di sini menurut saya efek pornografi itu sangat-sangat buruk ya, terutama bagi anak-anak kita nih, generasi muda sekarang ini. Karena itu mungkin dampaknya tidak dirasakan secara langsung, tapi efek ke depannya. Kan seperti kita ketahui, banyak juga anak-anak remaja ya melakukan suatu kejahatan seksual yang didahului dengan biasanya nonton video-video yang bersifat pornografi tersebut. Gitu. Nah, di sini memang
terus terang negara kita sudah hadir sebetulnya ya. Dimulai dari adanya KUH pidana, Wet Fund Strafrecht, yaitu yang di dalam pasal 282 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ mengatur mengenai pornografi. Kemudian Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008, yaitu pasal 27 ayat 1 mengenai tindak pidana kesusilaan di media elektronik. Dan terakhir yaitu yang lebih spesifik lagi diatur di dalam Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Nah, di sini kita menjadi banyak pertanyaan lah gitu. Seperti apa sih pornografi seperti tersebut gitu kan? Ada dua cara memang melakukan suatu pornografi itu. Pertama, secara langsung secara langsung itu biasanya mungkin live, pertunjukan langsung semacam seperti itu, dan kemudian juga melalui media sosial. Nah, sekarang menjadi pertanyaan juga apa sih sebetulnya pornografi tersebut gitu kan? Nah, undang-undang pornografi itu di dalam pasal 1 jelas sangat mengatur ya mengenai batasan-batasan apa yang dimaksud dengan pornografi tersebut. Pornografi adalah gambar, berupa gambar, tulisan, sketsa, animasi, kemudian suara juga, gerak tubuh, ya bentuk-bentuk media lainnya lah dalam suatu media elektronik gitu kan, yang bermuatan konten cabul dan mengeksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, sekarang bagaimana sih norma kesusilaan masyarakat itu seperti apa? Di sini ada norma itu berarti ada asas ya. Asas di sini ada beberapa asas memang. Nah, di sini dalam konteks pornografi itu adanya asas kepatutan. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah patut nggak sih kalau kita misalkan membuat atau membawa atau menyiarkan suatu gambar, video yang seperti dijelaskan tadi, yang berbau konten pornografi atau suatu yang bersifat ketelanjangan lah. Pasti di dalam masyarakat tidak akan bisa menerima itu, gitu kan? Nah, di sini yang kita harus berhati-hati karena itu tadi negara di sini sudah mengatur ke dalam 3 undang-undang. Nah, kalau kita tidak hati-hati, tentunya di sini bisa kena bermasalah, yaitu ancaman hukumnya lumayan tinggi ya. Di dalam undang-undang IT sekarang ancaman hukumannya 4 tahun, gitu kan? Di dalam pornografi itu dari 6 bulan sampai 12 tahun, gitu. Nah, disinilah yang kreator-kreator konten itu harus bertanya ketika dia membuat suatu konten. Apakah konten atau gambar atau foto atau sketsa atau animasi atau suara bahkan itu sudah masuk ke dalam kategori pornografi tersebut. Gitu. Karena udah secara spesifik tuh diaturnya. Gitu. Nah, kalau saja dia merasa bahwa memang ini sudah melanggar norma kepada masyarakat, gitu, bisa kita tes ya sebetulnya ya, bisa kita tes kepada sahabat kita atau teman-teman kita. Lu ngeliat ini kira-kira gimana? Pasti kalau memang ada suatu konten pornografi, pasti ada suatu perasaan yang merasa geli atau memang bagaimana gitu. Nah, dari situ pasti kita harus sudah mulai hati-hati. Nah, kira-kira pembukaan saya dari situ, Mas Edi, coba mungkin ada hal lain dari sekali lagi bahwa konten pornografi itu sudah diatur secara limitatif ya jelas di Undang-Undang Pornografi. Kayak gitu, seperti itu. Oke, menarik sekali sudah ada respon dari beberapa warga net yang bergabung. Ada yang bertanya nih, kita boleh sebelum kita elaborasi kita jawab dulu ya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana kalau sepasang suami istri dia melakukan adegan ciuman lah begitu ya, dibikin, dia rekam. Nah, itu kan rasa yang seperti yang Mas Heri bilang tadi kan berbeda-beda setiap orang kan subjektif sekali ya. Mungkin ada yang namanya ciuman sayang, ada ciuman apa dan seterusnya. Nah, ukurannya kan seperti yang Mas Heri bilang tadi kan teman atau orang lain rasa kepatutan. Nah, itu kan sangat-sangat subjektif. Adakah hal yang bukan itu supaya kita semua punya rasa yang sama bahwa ini melanggar, bahwa ini nggak benar, kalau ini pornografi gitu. Begini ukurannya. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Pornografi gitu ya, itu diatur dilarang barang siapa membuat, kemudian mendistribusikan, menyiarkan mengenai konten yang bersifat pornografi tersebut. Nah, hati-hati di sini ketika kita katakanlah memang untuk keperluan pribadi, katakanlah seperti itu ya. Ketika ini ada beberapa puluh tahun yang lalu kan ada tuh bintang penyanyi top banget lah sebuah grup band ya. Dia pada saat itu dia membuat untuk keperluan pribadi katanya seperti itu kan.
Nah, ini mungkin kalau untuk keperluan pribadi itu tidak masalah. Sepanjang itu kemudian hati-hati di sini. Tidak sampai kemudian mengupload dan bisa menyebar ke pihak lain. Nah, disinilah yang ketika itu misalkan kita naruh sembarangan, misalkan handphone kita kemudian ditaruh sembarangan, kemudian ada yang melihat gitu kan, atau kita kemudian marah dengan pasangan kita sehingga kita kemudian meng-sharekan itu, mentransmisikan ke grup misalkan, itu menjadi masalah. Masalah karena apa? Yang awalnya mungkin dibikin untuk pribadi gitu kan, untuk kebutuhan pribadi lah katakanlah ya, seperti itu, akan tetapi ketika kemudian ini bocor ke pihak lain, nah itu bisa kena pasal 4 gitu loh. Sehingga disinilah yang kita juga harus hati-hati. Kemarin juga waktu kasus contoh ada si ibu guru ya yang dilecehkan oleh kepala sekolahnya kalau salah itu. Jadi maksudnya dia benar bahwa dia dilecehkan nih, sehingga dia merekam. Dengan merekam. Nah, merekam ini kurang tepatnya menurut yang sudah juga dihukum bahwa dia kemudian menyebarkannya. Nah, seharusnya kalau seperti itu kan memang harusnya melalui saluran hukum gitu loh. Nah, saluran-saluran hukum inilah yang harus kita pakai, bahwa kita sendiri misalkan merasa bahwa ini nggak benar nih, harus kita tindak atau kita laporkan lah. Misalkan dari pihak ada beberapa kawan misalkan wanita yang merasa dilecehkan gitu ya. Ya, kita juga jangan langsung kemudian pelecehan itu kita upload di grup, katakanlah di grup WhatsApp, atau bahkan kadang ada yang saling membenci di grup, di katakanlah di IG gitu kan, di IG story atau di AG bikin status yang walaupun tidak menyebut nama tapi secara spesifik itu namanya lagi marah atau bisa mengandung konten-konten yang bersifat pornografi itu. Nah, itu hati-hati gitu. Karena itu tadi ketika menjadi masuk ke dalam suatu media elektronik itu sudah menjadi bukti hukum gitu loh, dan itu sudah sulit untuk dihapus, ditariknya seperti itu Mas Edi. Jadi kembali lagi saya simpulkan tadi soal suami istri tadi, kalau merekam katakanlah kemesraan mereka ya silahkan gitu. Tapi hati-hati di sini kalau sampai misalkan dia naruh sembarangan handphone, atau katakanlah kita besoknya tuker handphone dan tertinggal di situ, nah itu kan bisa menjadi masalah gitu ya kan, seperti itu. Jadi hati-hati ketika mengupload sesuatu, gambar, foto, dan lain sebagainya yang seperti dijelaskan ke dalam suatu media elektronik. Seperti itu, Mas Edi. Oke, dalam konteks ini berarti ada keteledoran. Nah, yang teledor itu apakah yang menyebarkan ataukah yang membuat tetapi dia alpha untuk menjaga atau melakukan security yang ketat terhadap konten-konten tersebut, Mas? Betul. Nah, disinilah yang istilahnya di dalam suatu perkara pidana dilihat ada mens rea, ada niat nggak gitu loh. Kan seperti si penyanyi top dulu itu, dia nggak hati-hati, dia tidak bermaksud menyebarkan gitu kan, tapi dia tidak hati-hati ketika temennya memperbaiki laptopnya ya kalau nggak salah seperti itu, nah dia tidak ada kehati-hatian di situ, berarti dia harus menduga seharusnya ketika saya menaruh handphone atau di laptop itu, kita harus sebelumnya harus menduga dulu bahwa ini bisa menyebar nih. Jangan kemudian kita beralasan, kita taruh aja toh kita nggak punya niat, tapi kemudian handphone kita terambil oleh orang lain, walaupun nggak sengaja, tapi kita harusnya melihat ada niat nggak sih gitu. Kalau memang niatnya seperti itu ya harusnya udah di file disimpan, tapi ya sebaiknya dihapus ketika sudah dilihat katakanlah oh bagus itu, sebaiknya dihapus. Karena kalau enggak, sampai sejauh mana kita bisa hati-hati, kan kadang-kadang kita teledor, kesengajaan maupun ketidaksengajaan itu bisa dipidana, ada pidananya gitu. Jadi konteks ada niat itu kita harus melihat bahwa oh ini kita sudah mengupload gambar gitu untuk kebutuhan pribadi lah katakanlah seperti itu. Nah itu kita harus aware, hati-hati kita mau menyimpannya nanti di mana. Gitu kan. Ada misalkan kebutuhan suatu seni, itu lain cerita lagi gitu kan, bahwa memang seni itu ada pro dan kontra ya. Dulu juga ada beberapa tahun yang lalu dengan maksud untuk membuat suatu seni bahwa sudut pandang orang memang beda-beda gitu. Akan tetapi hati-hati ketika kemudian itu kita upload lagi ke media, ke publik gitu. Sehingga penafsiran orang atau norma dalam masyarakat tadi merasa tersinggung. Masyarakat itu merasa bahwa wah ini udah nggak benar nih. Nah, itu bisa kena gitu undang-undang pornografi gitu. Seperti itu Mas Edi. Oke, jadi sekali lagi perlu kehati-hatian ya, kalau tidak takut tersebar, lebih baik di delete saja ya. Betul, lebih amannya seperti itu. Atau ya dia simpen untuk di berangkas yang dikunci, yang kita kuncinya cuma pegang kita satu-satunya gitu. Itu kan bisa gitu. Tapi sebetulnya kembali lagi ya, ya kita manusia kebutuhannya macam-macam, berbeda macam-macam ya mengenai kebutuhan seksual seperti itu gitu kan. Tapi kalau dalam konteks
kenormalan hidup normal ya, kita menjadi pertanyaan sih sebetulnya untuk apa juga sih, toh memang itu pasangan kita gitu, untuk apa sih gitu loh kan, itu yang harus menjadi perhatian kita sendiri gitu Mas. Ada sebetulnya kalau boleh saya saran di sini ya, ada 4 hal untuk bagaimana sih kita bisa menghindari unsur pornografi tersebut. Kalau boleh saya sampaikan di sini ya, saya dari literatur beberapa psikolog. Pertama, bagaimana sih apa yang membuat kita tergoda untuk melihat sesuatu yang menimbulkan nafsu birahi kita, katakanlah seperti itu ya. Kalau memang kita sudah menyadari, dan itu harus disadarin dulu, ya kita harus hindarin itu. Misalkan ada video atau foto, wah udah tahu nih film apa nih gitu, katakanlah seperti itu ya. Kita hindarin loh, jangan coba-coba tonton. Karena apa? Kalau sekali kita tonton, kita pasti masuk ke situ. Ini kan seperti suatu kecanduan gitu. Kita bisa keasikan, terus setelah itu kemudian kita nafsu, dan kemudian katakanlah ingin menyalurkan, tapi tidak ada saluran, akhirnya apa? Berbuat yang kejahatan, kan seperti itu, ada pemerkosaan segala macam. Nah, pertama itu, jadi kita harus sadarin apa yang membuat diri kita tergoda dengan suatu konten pornografi itu. Kita hindarin satu gitu ya. Kemudian kita harus sadarin. Kedua, ya sebisa mungkin kalau kita lagi terpancing seperti itu, ya kita coba pergi dari suatu ruangan yang sendiri. Kita coba pindah ruangan ke tempat yang ramai gitu, untuk menghilangkan pikiran yang sedang kotor itu, katakanlah seperti itu. Nah, di situ kalau kita pindah ke suatu ruangan lain, ke tempat yang ramai, jadi teman, kan malu. Coba aja dites, mau nggak nonton film begituan sama-sama gitu kan, pasti rasa nggak enak seperti itu. Nah, kedua seperti itu. Jadi hindarin kalau memang kita sudah terpancing nafsu segala macam, dan ini konteksnya harus menghindari pornografi tadi, ya kita hindarin suatu ruangan gitu, ruangan yang bersifat sendiri tersebut gitu. Jadi kita mengalihkan perhatian kita lah, seperti kayak gitu kan. Terus kemudian ketiga, ya sebisa mungkin lagi-lagi peralatan media elektronik tadi itu, laptop, katakanlah handphone, ya kalau bisa jangan ditaruh di tempat di mana kita biasa menyendiri gitu ya. Lagi-lagi kembali lagi, kalau lagi pas sendiri pengen buka-buka handphone atau lagi laptop, wah tapi ada film konten seperti itu nih, bagaimana untuk menghindari kita? Ya coba kita keluar ruangan supaya refresh lagi mindset kita, nggak terjerumus gitu kan. Nah, dan yang terakhir keempat, ya kembali lagi kita kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, bahwa ini sesuatu baik apa enggak sih? Pasti kan sesuatu yang enggak baik, di mana kita harus menyadarinya itu. Terutama di sini Mas Edi ya, yang saya harus sampaikan pesan kepada semua gitu kan, jangan bosan-bosan kita memang mengkampanyekan adanya undang-undang pornografi ini. Karena apa? Anak-anak kita, yang korban itu anak-anak kita. Karena apa? Yang saya dengar baca dari literatur itu secara psikologis, itu sebetulnya membuat edik. Pornografi itu edik benar. Sehingga ketika seseorang sudah menyukai suatu pornografi gitu kan, itu edik. Bahkan secara psikologis ketika katakanlah, mohon maaf, berhubungan dengan pasangannya, yang di kepalanya dia bukan pasangannya, tetapi yang di konten di kepalanya dia di video tersebut, itu kan sebetulnya bukan buat suatu hubungan yang normal sebetulnya. Nah, walaupun mungkin dalam 1-2 konteks bisa-bisa aja seperti itu ya, tapi lagi-lagi di sini itu bukan sesuatu yang baik gitu. Nah, disinilah peranan kita sebagai orang tua, bagaimana melindungi anak kita. Gitu. Bahkan kalau perlu, menurut saya sih, bisa juga disebarkan di masyarakat, bahkan di sekolah-sekolah misalkan, apa sih itu undang-undang pornografi tersebut, seperti memuat konten yang bersifat gambar, yang gerak segala macam, itu mungkin perlulah remaja teman-teman kita yang anak-anak sekarang itu diberikan pemahaman mengenai undang-undang pornografi itu. Supaya apa? Nanti ketika dia lulus SMA, yang punya jiwa seni tinggi gitu, dia udah tahu batasan-batasannya. Wah, kalau saya bikin seperti ini bisa menabrak gitu. Memang ada dalam konteks seni ada, betul gitu. Tapi lagi-lagi seni itu juga ada norma masyarakat di sini yang melihat, menilainya gitu. Sehingga jangan sampai nanti anak-anak kita begitu menginjak dewasa, karena dari sejak SMA katakan dicekokin terus hal yang seperti itu, pornografi, dan dia tidak tahu konsekuensi hukumnya gitu kan, tidak memahami konsekuensi hukumnya, bisa terjerumus terus. Sayang kan? Ya contoh lah seperti yang kasus kemarin yang memberikan sembako prank sembako sampah itu ya. Kalau coba kita perhatikan itu, kalau kita perhatikan YouTube-nya Mas Edi ya, itu sedikit menjurus, itu dia menjurus. Karena saya melihat ada dia mengundang suatu PSK gitu ya kan, diwawancara, diajak ngobrol, terus sempat tawar-menawar,
Dan bahkan ada beberapa konten yang walaupun digelapkan, tapi pikiran kita tahu ini dia melakukan apa gitu. Nah itu hati-hati itu si YouTuber itu gitu kan. Jadi di sini nih yang peranan anak-anak kreatif ini jangan sampai kebablasan kreatifnya tersebut gitu Mas Edi. Ya, betul. Gitu. Oke. Kasus lain yang kita akan elaborasi adalah soal Syahrini yang melaporkan beberapa orang warganet yang diduga melakukan pencemaran nama baik, seolah-olah konten tersebut adalah konten Syahrini, padahal itu kan bukan. Nah, yang konteks seperti ini, siapa itu, Mas? Gini, betul itu yang saya juga, kalau nggak salah sepertinya saya pernah melihat itu, memang ada satu akun ya, akun YouTuber juga, dia sebetulnya juga udah cukup terkenal nih. Si akun itu yang saya baca dari berita-berita, dia tuh sebetulnya membenci Syahrini dia fansnya Luna Maya kalau nggak salah. Dia membenci Syahrini, sehingga dia membuat suatu konten, orang mirip Syahrini. Wah, memang kalau sepintas, kalau orang belum bertemu langsung mungkin dengan Syahrini, mungkin, oh ya, ini benar gitu. Dimana konten tersebut jelas mengundang untuk berbuat sesuatu yang melanggar kesusilaan menurut saya gitu kan, karena dia melakukan gestur yang tadi saya bilang gerak badan yang mengundang gitu, sehingga di sini jelas ada dua ketentuan pasal yang dilanggar. Pertama, secara pribadi sendiri betul Syahrini bisa melaporkan karena seolah-olah dialah yang melakukan, itu jelas pencemaran nama baik gitu ya, segala macam gitu. Kedua, yang tadi saya bilang ada pasal 4 Undang-Undang Pornografi tadi, membuat kemudian mendistribusikan, mentransmisikan ke dalam media sosial. Itu jelas, dia yang buat. Dan dia kemudian memang akhirnya ditangkap juga kan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan memang dia yang membuat. Wah, sengaja, berarti ada unsur sengajanya dia. Dan sengaja untuk membuat suatu konten, bahkan membenci si Mbak Syahrini tersebut. Sehingga di sini jelas, sangat jelas lah menurut saya, unsur pasal 4 Undang-Undang Pornografi kena, dan kemudian pasal 27 ayat 1 bahkan ayat 3-nya yang pencemaran nama baik juga bisa kena gitu. Ancaman hukumannya pasal 4 nggak main-main Mas, 6 bulan sampai 12 tahun. Itu nggak main-main gitu. Makanya di sini ya mungkin karena cyber dari Polda Metro juga bergerak cepat untuk supaya nggak tambah masif gitu kan. Nah, ini kemudian segera diambil tindakan. Ada juga yang saya perhatikan, nggak cuma Syahrini, ada Nikita Mirzani juga ada itu. Dia membuat suatu konten, saya yakin tuh orang luar, bukan Nikita Mirzani. Kalau orang kita mengetahui sih, walaupun saya belum pernah ketemu dengan Nikita Mirzani, saya mengetahui bahwa itu bukan. Tapi di situ ditulis Nikita Mirzani sedang melakukan sesuatu lah yang dilakukan itu. Wah, itu benar-benar bisa kena tuh orang gitu. Kalau Nikita Mirzani bertindak melaporkan bisa kena itu. Karena apa? Jelas itu lagi seperti yang tadi dilakukan terhadap Syahrini ya, bahwa membuat suatu konten yang mengandung pelanggaran asas kesusilaan, norma-norma dalam masyarakat tersebut. Seperti itu Mas Edi. Jadi kita tunggu nanti bagaimana proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk kasus Syahrini. Betul. Oke, yang contoh lain adalah seorang YouTuber Sarah Kale yang kemarin menjual keperawanannya dengan harga 2 miliar, alasannya untuk membantu COVID-19. Tetapi setelah menjadi viral dan menjadi polemik, ternyata dia bilang itu bohong belaka. Nah, ini kan betul, ada unsur kebohongan publik juga. Ini bagaimana Mas kalau yang seperti itu? Itu tadi, ini hati-hati dengan ketentuan Undang-Undang Pornografi. Karena di situ dibuat, setiap orang yang memproduksi, membuat, kalau boleh saya detail bacakan gitu ya, setiap orang yang membuat, memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi secara eksplisit, memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, kemudian ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan telanjangan, alat kelamin, dan pornografi anak. Jadi di sini hati-hati bisa kena pasal Undang-Undang Pornografi tersebut gitu. Karena apa? Dia udah membuat konten yang menjual sesuatu keperawanan gitu kan di sini. Nah, keperawanan kan sesuatu yang bisa dibilang harusnya bagi seorang wanita sesuatu hal yang suci, yang murni gitu seharusnya. Kok ini sesuatu yang dianggap jual beli barang begitu. Nah, itu jelas ada konteks bahwa
dilarang menyebarkan atau menjual sesuatu konten yang berbau pornografi gitu. Nah, ini bisa bisa saja nanti kalau memang itu bisa kena gitu. Tapi makanya di sini untunglah mungkin dia cepat sadar segala macam sebelum menjadi masif gitu kan, sehingga dia segera melakukan klarifikasi gitu. Maksudnya seperti ini loh gitu. Ya itu pada dasarnya sih waktu sejak awal dia membuat harusnya menyadari dulu, jangan setelah ribut rame baru minta maaf gitu. Itu nggak baik, menurut saya itu cukup nggak baik. Itu Mas Edi. Jadi ngomong duluan, maaf kemudian. Nah itu karena di dalam suatu asas pidana kan tidak ada karena maaf kemudian penghapuskan pidana, tidak ada. Itu kalau sudah berbuat, apalagi jejak digitalnya terekam, itu seumur hidup, nggak bisa hilang, sulit gitu. Nah, dan itu tinggal nanti kemudian masyarakatlah menilai seperti itu kan, apakah masyarakat menghendaki bahwa ini kemudian harus dihukum atau tidak. Nah, ini yang menjadi polemik nantinya gitu, menimbulkan kegaduhan gitu. Seperti itu Mas Edi. Jadi hati-hatilah sebelum bertindak agar hukum yang dibuat untuk menjaga masyarakat tidak menjerat kita sendiri ya Mas ya. Betul, betul. Karena cukup jelas dan spesifik ya undang-undang pornografi itu. Mungkin orang ya memang banyak lah, belum terlalu banyak memahaminya ya mengenai undang-undang pornografi itu. Tapi itu jelas kita membuat bahkan menyimpan juga gitu kan untuk kemudian membuat konteks untuk menyebarkan yang berbau pornografi itu berbahaya gitu. Berarti memang itu bisa kena dengan pasal undang-undang pornografi tersebut gitu. Disinilah yang perlunya menurut saya yang tadi saya sampaikan, perlunya kita mengedukasi nih kepada masyarakat gitu kan, bahwa ada sekarang undang-undang pornografi ini udah berapa tahun yang lalu, tapi orang belum terlalu menyadarin ya. Kadang-kadang ya itu membuat suatu konten maksudnya ingin beda, akan tetapi kemudian beda tersebut malah jadi terjerumus gitu. Seperti kayak gitu Mas Edi. Oke, dari diskusi kita kali ini kira-kira apa nih yang bisa kita petik pelajaran supaya ke depan kita bisa berhati-hati dan tidak terjerembab dalam kesalahan yang sama. Betul. Jadi gini, sadarilah ketika kita membuat suatu konten, ya gitu kan. Memang suatu konten itu dituntut bagaimana itu harus menarik. Gitu. Tapi harus diingat bahwa ada batasan-batasan, ada yang menyangkut pornografi tersebut. Yaitu jelas tadi ya, segala gambar, animasi, suara, gerak yang mengandung melanggar kesusilaan, asas kesusilaan. Dalam hal ini kecabulan, seperti kayak begitu yang mengeksploitasi seksual, seperti kayak gitu kan. Nah, di sini kita harus hati-hati gitu kan. Karena apa? Kalau kita tidak menyadari hal tersebut gitu kan yang mengandung konten melanggar kesusilaan dan norma di masyarakat, ya nanti kita bisa kena gitu mengenai dari undang-undang ini pornografi tersebut gitu. Itu Mas Edi. Jadi sekali lagi kita harus berhati-hati sekali menggunakan media sosial. Walaupun sekarang sudah masif penggunaan media sosial, bukan berarti kita tanpa kontrol menggunakan media sosial ya Mas ya? Betul, betul. Karena itu tadi ada dua cara yang bisa dilakukan untuk dianggap melanggar. Itu tadi kan pertama secara langsung pertunjukan katakanlah yang ya di sini striptease atau pertunjukan tarian erotis gitu kan itu bisa kena. Kemudian yang kedua dengan cara mengupload kepada suatu media sosial tersebut. Gitu. Nah ini yang harus juga kita harus hati-hati. Bahkan perkataan pun ada loh suara itu kita misalkan mengeluarkan kata-kata kotor ya itu nanti kalau di depan media segala macam ada jejak digitalnya ya kita bisa kena gitu Mas Edi. Itu yang harus kita pahamin sekali. Gitu. Jadi bagi saya untuk teman-teman konten kreator, youtuber, artis kita yang memang berjiwa seni tinggi gitu bagus mereka ini harus menyadarin karena memang kita sekarang bermain di media sosial kan memang tidak lepas kita kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dan tidak jauh dari media sosial tersebut. Jadi bagaimana kita berbuat sangat bijak atau menyadarinya ketika kita melakukan suatu konten membuat suatu konten kreatif gitu ya yang menarik gitu. Jadi di sini yang harus kita hati-hati bahkan kalau perlu yang seperti yang juga tempo hari saya sampaikan ketika setelah membuat suatu konten gitu kan menarik gitu untuk misalkan suatu pertunjukan segala macam kita bisa minta pendapat dulu apakah ini udah kena nggak sih masuk undang-undang pornografi gitu. Orang taunya pornografi jorok. Padahal suatu kejorokan itu seperti apa sih? Di sini ada apa penjelasannya di undang-undang pornografi tersebut. Gitu. Bahkan itu tadi ada suatu gerak badan, gestur,
suara, animasi, bahkan kartun pun gambar bergerak itu bisa kena. Kayak gitu. Nah, kepada warga net juga harus berhati-hati berkomentar karena itu juga bisa terjerat. Buktinya kemarin Betul, ini melalui kuasa hukumnya melaporkan orang-orang yang berkomentar tak patut terhadap Syahrini. betul, betul, betul. Ini karena lagi-lagi undang-undang mengatakan di sini setiap orang, Mas. Setiap orang itu berarti yang membuat, kemudian yang mentransmisikan, yang mendistribusikan itu ke dalam suatu dokumen elektronik ya, yang melanggar asas kesusilaan. Itu yang pasal 27 ayat 1 gitu. Nah, gitu. Jadi setiap orang tuh semua yang mengupload juga dan yang mentransmisikan akan bisa kena gitu. Jadi di sini juga kita ya sekalian kita menyampaikan di teman-teman di BPU ini, ketika katakanlah kita mendapat suatu di grup kan suka ada yang kirim film-film porno katakanlah seperti itu. Ya sebaiknya kita jangan coba juga dengan bangganya men-share lagi kepada teman-teman kita, hati-hati gitu. Kalau cyber Polri ini kita bergerak, kalau di trace semua gitu, itu bisa kena gitu. Makanya ya memang kebetulan di sini konten-konten yang banyak masuk itu di grup itu kan dari luar, pihak luar ya, mungkin juga ini kesulitan jangkauan. Tapi kan banyak juga sekarang konten-konten video porno itu yang dari orang dalam negeri, yang mukbang atau apalah segala macam itulah. Adegan-adegan yang persengamaan yang dilakukan rame-rame segala macam ya seperti itu sangat-sangat merusak sebetulnya, karena mungkin dia sengaja ingin bangga atau bahkan mereka ada anak SMA, pernah saya lihat ada anak SMA yang ingin menunjukkan tubuhnya segala macam, dia tanpa menyadarin bahwa itu udah masuk konten pornografi gitu. Nah itu yang saya bilang tadi, mungkin kita perlu segera sering-seringlah mengedukatif, perlu di tingkat mahasiswa apa SMA lah, anak-anak SMA supaya memahamin bahwa ya ini ada undang-undang pornografi loh yang harus disikapi dengan hati-hati seperti kayak gitu. Oke, terima kasih sekali Mas atas penjelasannya, atas pencerahannya diskusi hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua kalau kita tak boleh sembarangan menggunakan media sosial, apalagi untuk yang bukan-bukan, menyebarkan konten yang berbau pornografi. Betul. Terima kasih sekali atas pencerahannya Mas Heri, semoga bermanfaat untuk kita semua dan seluruh masyarakat yang kebetulan menonton program kita kali ini. Baik, terima kasih Mas Heri. Sampai jumpa untuk kafe pada berikutnya dengan tema yang lainnya. Baik.